Female. Oke, baik Bapak Ibu, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam Maaf saya Bapak ganggu, Ibu. jangan lupa waktunya ya 90 menit di Ya, setting. Ya, terima kasih Bapak. Ya, baik Ibu Fasil, terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu, datang di room ke berapa nih? Kedua ya. Sudah digabung di room board 2, room 2. Bapak Ibu, selamat datang di kelompok 3. Untuk sesi ini mungkin kita bisa sharing atau diskusi apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Fasil tadi. Tapi sebelumnya mungkin perkenalan dulu, ada walaupun sukanal tapi maksudnya perkenalan lagi biar lebih akrab. Jadi perkenalan dulu, nama, asal sekolahnya dari mana, terus kemudian nanti baru kita pembagian struktur kelompoknya, siapa yang mau jadi moderator dan lainnya. Mungkin dari Beta dulu ya. ya. Ya, dari Beta dulu. Beta pakai bahasa daerah saja. Sing papa tuh. Lanjut saja, lanjut Ibu. Ya, baik Bapak Ibu, perkenalkan nama saya atau nama Beta adalah Fimelia Talib Escape. Asal sekolahnya atau instansinya dari SMK Negeri 3 Maluku Tengah. Dulu nama sekolahnya SMK Negeri 1 Banda. Salam kenal Bapak Ibu semua. Lanjut mungkin dari Ibu Rifda. Pak Fadil dulu, Ami sebelah kiri dulu. Pak Fadil, sebelah kanan, silakan Pak turun ke Fadil. Bapak Galvin, berbeta penutup. Oke, baik Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam buat kita semuanya, Bapak Ibu hebat semuanya. Perkenalkan, nama saya Fadil Al-Katiri, asal sekolah SMP Negeri 34 Maluku Tengah. Saya mengampu mata pelajaran matematika, Bapak Ibu. Mungkin itu perkenalan singkat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Fadil. Lanjut ke Pak Galvin. Silakan Pak. Ya, Bapak Ibu selamat malam. Kita mohon maaf. Malam Bapak. Ya. Pertama beta rindu mau ucap salam, tapi beta ku salah. Jadi jangan marah. Ya, nama saya Galvin Korsisa. Asal dari sekolah SMA Yosudarso Kota Masohi. Ya, mengajar juga matematika sama dengan Pak Fadil. Ya, mungkin itu saja dari beta, Ibu Feminin, teman-teman. Ya Pak, terima kasih. Lanjut ke Ibu. Mungkin Beta Ibu. Mira, ya. Lanjut Ibu Rifda. Ibu Mira dulu, Ibu Mira. Ibu Mira. Baiklah kalau begitu, Ibu Mira. Selamat malam Ibu. Selamat malam Ibu. Perkenalkan Beta nama Ibu Mira Yarta. Beta mengajar pada SD Negeri 306 Maluku Tengah. Nama SD Impres di Waipo dalam Kompleks Brigi Ibnu Saina di Waipo sini Ibu. Terima kasih. Oke, baik. Ibu, maaf Ibu mengajar mata pelajaran apa Ibu? Ibu kebetulan beta guru SD, jadi beta guru kelas Ibu. Oh iya, maaf. Guru kelas. Iya. Maaf ya Ibu ya, lupa. Iya Ibu. Baik Ibu, silakan Ibu Rifda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Bapak Ibu. Salam. Iya. Bu Rifda mohon maaf, Bu Rifda mohon maaf. Bu Nur bukan di kelompok ini ya, Bu Nur di nomor 1 kelompok 2. Oh iya. Di sini hanya bukan saya, Pak Fadil, Ibu Mira, Pak Galvin, Ibu Female. Ya, Ibu Nur Wagola boleh keluar pada ini. Ibu Nur tidak termasuk dalam kelompok. Mohon izin keluar, mohon maaf. Iya, boleh. Iya. Mohon maaf Ibu ya. Iya, maaf. Oke. Ya. Lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan singkat saja perkenalan saya, nama lengkap saya Ibu Rifda Akhir SPD.
Saya asal dari SMA Negeri 1 Maluku Tengah. Kemudian mata pelajaran yang saya ampu adalah saya guru geografi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam. Baik Bapak Ibu, tadi sesi perkenalannya mungkin beta tambahkan sedikit, tadi lupa. Kalau beta sendiri karena dari SMK jadi guru jurusan produktif, tapi jurusannya adalah asisten keperawatan Bapak Ibu. Ya, baik. Ya, Ibu. Kita lanjut ke sesi yang berikut, mungkin pembagian struktur dulu ya, biar bisa. Ya, baik Bapak Ibu, kita persilahkan untuk pendapatnya, siapa mungkin yang mau jadi pematerinya pertama. Oke, beta masuk dulu ya. Iya, silakan Ibu Rifda. Di sini saran beta saja karena ketong hanya diberikan waktu berapa menit, Bapak Fadil. Bagaimana kalau karena tadi sebelum katurang adakan jimit pada malam ini, katong punya kelompok itu sudah buat tugas untuk pada ini. Jadi bagaimana kalau Bapak Fadil katong kembalikan saja pada forum ini bahwa Bapak Fadil sebagai presentasi. Iya, okay? materi. Misalnya Bapak Fadil kembali kepada saya ambil alih sedikit Bapak Ibu moderator, Bapak Fadil untuk presentasi. Lalu yang kedua adalah apa itu Ibu female? Moderatornya bisa ini Ibu female. Oke. Boleh? Disampaikan saja dulu Ibu, nanti baru dilempar. Oh iya, saya punya sampaikan adalah presentasi Bapak Fadil, Ibu female adalah moderator. Ibu female moderator, kemudian yang penanya saya tidak tahu nanti mau disapa. Pak Gelvin bisa ya? Pak Gelvin atau Pak Gelvin dengan Ibu Mira dengan saya ini ketong tiga ini mau dimasukkan kemana? Katong minta usul dari Pak Fadil dan Ibu female. Kalau masih tersisa misalnya untuk yang penanya atau untuk yang menyampaikan pertanyaan, kemudian penjawab nantinya menanggapi masukan-masukan yang disampaikan oleh kelompok lain, itu tinggal dibagi antara, kalau beta sarankan untuk Ibu Rifda di penjawab atau Pak Gelvin misalnya bersedia untuk sebagai penanya dalam hal bisa memprediksi, menyusun pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan. Kemudian Ibu Mira bertindak sebagai yang memberikan tanggapan atas notulen ya, notulen Ibu Mira ya, perempuan ya. Bisa Ibu Mira bersedia Bu? Siapa? Siap Bu. Ya. Mohon maaf Bu ya. Ibu-ibu itu siap saja. Siap. Ibu penanya ini Bapak Galvin Kak, Bapak Galvin. Ya, Ibu bisa tambah satu Bu ya. Boleh. Ya, yang pertama mungkin ya moderator Pak Fadil, tentunya pakai penanya Ibu tentu pakai penyangga. Iya. Jadi penyangga itu dia bisa fungsi dua, bisa bertanya dan dia juga bisa menjawab. Jadi penanya ini bisa kita 4 atau 5 orang bisa bertanya, tapi kita lihat waktu, apakah waktu dari kelompok lain itu dia bisa pas atau tidak. Lalu menjawab juga pun kita juga bisa. Kemudian terakhir itu refleksi. Mungkin satu dari antara kita berlima mungkin penguatan materi saja, penguatan nilai-nilai materi yang ketemu harus ambil kesimpulan dari ketemu punya diskusi di hari tanggal 8 nanti itu. Ya, boleh. Jadi nanti, ya dia fungsinya sebagai pengambilan kesimpulan dari ketemu punya tugas, lalu penguatan tentang nilai-nilai guru penggerak pada saat kita penyampaian materi. Kalau menurut Pak Gelvin bisa ambil peran itu? Bisa Pak? Siap. Untuk penguatan itu. Ya, Pak Gelvin. Ya, jadi Bapak Ibu tadi dari Pak Galvin, terima kasih Pak Galvin atas sarannya. Jadi Pak Galvin itu merangkum 2 peran yang tadi dibagi oleh Bu Rifda jadi 1. Jadi namanya penyangga, di dalamnya bisa menjawab dan bisa menanyakan. Begitu Pak Galvin? Ya.
Iya, artinya artinya tadi Bapak Galvin. Pak Galvin dulu ya, Ibu Rifda, maaf Pak Galvin bagaimana? Tadi pengusulan Pak Fadil mungkin tadi penguatan materi saja, kesimpulan dari seluruh materi Iya. dan penguatan nilai-nilai guru penggerak. Oh, Tapi itu bisa juga bisa juga penyangga juga bisa, persoalan Ibu. Oh ya, jadi nanti Pak yang tadi Pak bilang itu berarti ditambahkan dengan di akhir ada penguatan tentang nilai dan peran guru penggerak. Siap Ibu, ya. Oke, siap. Bagaimana forum? Boleh disepakati. Maaf ya, Ibu Rifda sudah angkat atau tangan. Ibu Rifda mungkin ada masalah. Iya, tadi sempat saya kutip dari Pak Galvin, maksudnya Pak Galvin pada penguatan nilai materi atau pengambilan kesimpulan penguatan nilai-nilai guru penggerak itu Pak Galvin. Sedangkan maksud dan tujuan Pak Galvin adalah tidak menutup kemungkinan bahwa pada pelaksanaan diskusi itu dititik beratkan untuk kita yang ada di sini, artinya ada 4 orang ini, artinya nanti kita sesuaikan dengan waktu. Lalu sasaran yang kedua yang kita bagi ini adalah Pak Fadil pada presentasi itu untuk penguatan saja Pak Fadil, karena ketika waktu presentasi itu selesai pertanyaan mungkin ada notulen dari kelompok lain yang sudah mencatat, kemungkinan besar moderator akan mengarahkan Pak Fadil untuk menjelaskan pertama dulu. Ya, jadi Pak Fadil harus wanti-wanti yang di situ. Kemudian Pak Fadil setelah menjelaskan, mungkin akan ditambahkan saya akan menjelaskan sebagai penambahan atas pertanyaan dari kelompok. Nanti kita melihat bahwa dari waktu yang ada ini, kalau memang diberikan waktu masih ada, Bapak Ibu boleh menambahkan. Tapi kalau memang waktunya sudah tidak bisa lagi, berarti dikembalikan kepada Bapak Galvin sebagai penguatan untuk materi atau penarik kesimpulan, ya Bapak Ibu, seperti itu. Nanti yang lebih terfokus pada di sini adalah bagaimana Ibu moderator, ya. Ibu moderator ini harus mengatur trik dan waktu yang ditentukan supaya jangan kita kelebihan daripada waktu yang diberikan oleh Ibu Fasil. Karena perjalanan diskusi itu akan berjalan bukan tergantung pada kelompok lain, tapi kunci utamanya pada moderator dulu. Moderator harus bisa mengalihkan seluruh tahapan yang ada pada diskusi. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu moderator. Ya, terima kasih Ibu Rifda. Jadi Bapak Ibu tadi Ibu Rifda menyampaikan sedikit prosedurnya. Jadi pada saat nanti ada yang menanyakan itu saya sebagai moderator melimpahkan pertanyaan itu ke Pak Fadil dulu, karena Pak Fadil yang penyampaian materi nanti. Jadi Pak Fadil menyampaikan jawabannya singkat, kemudian nanti ditambahkan oleh Ibu Rifda. Nah, kalau memang waktunya ada, berarti Bapak Ibu kita bertiga seperti saya juga mungkin bisa, dan Pak Galvin, Ibu Mira bisa menambahkan. Jadi kalau bisa kita berlima, walaupun notulen Ibu Mira, tapi berbicara. Ibu Mira bisa berbicara, ya. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju. Baik, disepakati. Setuju, Bapak Ibu. Bagaimana Ibu Mira? Siap. Siap. Amankah? Aman. Mantap, bungkus. Pak Fadil. Kenapa Pak Fadil, silakan. Karena keterbatasan waktu yang diberikan ketum pada ruang kolaborasi ini, jadi terkait dengan struktur yang sudah ketum bentuk, kemudian ketum perlu mendiskusikan atau mengambil satu kesepakatan tentang kegiatan apa yang akan ketum planning, ketum lakukan dalam ruang diskusi nantinya, untuk ketum sampaikan pada pemaparan materi. Kalau beta sendiri, kebetulan beta sudah merancang-rancang beta punya kegiatan apa yang kita lakukan dalam proses penyampaian materi nanti. Jadi bentuk kegiatan yang kita tawarkan di sini adalah festival kolaborasi pendidikan. Jadi nanti beta pikir untuk berbicara terkait dengan apa jenis kegiatan dan bagaimana merancang kegiatannya, atau mungkin terlepas dari kesempatan di room ini, mungkin ketemu akan lanjut pada room berikutnya yang nantinya akan saya buat dalam meet untuk kelompok ketum secara internal,
membahas tentang langkah-langkah dan bagaimana nilai-nilai guru penggerak yang tadi mungkin dari Katong 5 ini, Katong akan memunculkan satu nilai prioritas dari Katong masing-masing. Oh iya, Misalnya beta ada pada nilai kreatif. inovatif, misalnya apa yang menggerakkan beta untuk berinovatif, begitu beta sampaikan. Jadi nanti beta akan kirim beta akan share ke Bapak Ibu semuanya. Kemudian Bapak Ibu isi, kemudian Bapak Ibu beta akan bantu untuk membuat presentasinya. Karena menurut beta di akhir ketemu punya tugas ini itu tagihannya adalah video. Saya akan buat dalam bentuk video Bapak Ibu. Jadi saya akan rancang materi kita ini di aplikasi saya rancang di Canva, kemudian setelah disepakati kita penyampaian materi nantinya diskusi, kemudian hasil akhirnya itu akan saya buat dalam bentuk video. Jadi setelah saya buat PPT-nya, itu saya bagikan dulu ke Bapak Ibu semua untuk disepakati atau kita isi sama-sama, kita buat sama-sama. Kemudian hasil kesepakatan kita baru finalnya baru saya. Terima kasih Bapak Ibu, mungkin itu sementara. Oke. Ya. Saya Baik, mau Bapak Ibu. saya Ya, silakan menambahkan Ibu. ya. Ibu Oh, Rifda Pak atau Galvin Pak dulu. Galvin yang angkat Bapak tangan Galvin dulu, Bapak Galvin dulu. Oh, Silakan. Bapak Galvin silakan. Ya, mungkin beta pikir bahwa dari nilai-nilai penggerakan kan dia sudah ada di 10 yang kemarin tugas yang betul bikin kemarin tuh. Mungkin dari 10 itu pokok angka yang masing-masing satu-satu punya saja, jangan dia lambat. Nanti gambarannya ketong kirim sama Pak Fadil, sehingga Pak Fadil bisa langsung rancang ini kegiatan menyangkut tentang misalnya kolaborasi. Kalau beta punya pasti kolaborasi karena ada kegiatan mengunjungi tempat wisata atau tempat ibadah itu Buddha punya, pura punya. Jadi kita pakai pura, sehingga di situ ada kolaborasi antara guru dan siswa dan juga tempat ibadah tersebut. Nanti kita kirim dia fotonya ke Fadil, Pak Fadil bisa rancang dia tentang kolaborasi tersebut. Nah, memang mau pilih 2, tapi kita kasih satu saya dulu. Lalu dari Ketong 5 punya ini, mana yang Ketong ambil yang paling kuat. Kalau misalnya Pak Fadil sudah siap, Ketong pakai Pak Fadil punya siap untuk menjelaskan Ketong punya program pada diskusi tersebut saja. Yang penting Ketong 5 kirim Ketong punya gambar ke Pak Fadil tentang nilai-nilai yang ada di kita pun kegiatan. Mungkin itu saja Ibu, terima kasih. Iya. Oh, oke. Ke Ibu Rifda dulu biar nanti Ketong langsung ke forum. Ya, terima kasih. Saya sepakat untuk tambahan dari Pak Galvin. Hanya di sini mungkin masukkan saja pada moderator. Nanti kita akan pembentukan WA khusus ya untuk kita, supaya sasaran daripada WA khusus itu kita bisa saling mengkoordinasi tentang tugas dan apa yang terkait dengan hal-hal yang terkait dengan Ketong punya kelompok ya Bapak Ibu. Nanti kemungkinan kita bertiga ini kan sudah ada pada kelompok yang kita buat. Cuma mungkin Bapak Galvin dengan Ibu Mira nanti kalau bisa disampaikan langsung saja nomor HP, karena kita tidak berada pada ini jalur yang sama ya. Langsung kita minta saja supaya habis ini mungkin Ketong bikin WA. Siap Ibu. Boleh? Ya. Oke Bu. Ya. Ya, silakan Ibu Ya, Mira mungkin disampaikan. Ya, Ibu Mira silakan. Ibu Mira dulu. Saya Pak Beta cuma mau sampaikan Beta pun nomor HP saja, Beta setuju dengan apa yang disampaikan. Iya. Oke, Iya. Ibu Mira. Mungkin bisa nanti di kolom chat aja. Langsung bilang saja Ibu, Beta catat di sini. 0821 Ya. 08 ya. Ibu Mira. 0821 9867 Iya. Oke. 2589. 2589. Oke, terima kasih Bu Mira. Kita beralih kepada Pak. Boleh Pak Galvin. Ya, Ibu. Pak Galvin mungkin. Sepertinya kita beliau punya sedang 0812 0812 7095 7095, oke. 1081.
1081. Oke, terima kasih atas informasi yang diberikan supaya kita lebih cepat untuk masuk kepada kita punya WA, supaya apa yang mau disampaikan untuk Pak Fadil juga lebih cepat diterima karena besok kita sudah harus kerja ya Bapak Ibu ya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Iya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Tadi sudah dari pembentukan struktur, mungkin Beta baca sudah ya strukturnya tadi. Dari struktur moderatornya saya sendiri, kemudian pematerinya adalah Pak Fadil, notulennya Ibu Mira, untuk penguatan atau kesimpulan di akhir itu Pak Galvin, dan penyangganya itu nanti Ibu Rifda. Ya, itu boleh, setuju. Oke. Setuju. Oke, Mantap. mantap. Oke, Bu. Ya, boleh, mantap. Siap. Terus Siap. kemudian tadi nanti kita buat grup WA kelompok 3 untuk tugas ini. Iya. Jadi nanti grup WA-nya dibuat siapa nanti yang buat? Ibu? Nanti Ibu buat saja setelah ini. Saya? Ya, setelah ini Ibu buat saja, nanti adminnya dimasukkan Ibu Mira dengan Pak Galvin juga masuk sebagai admin ya. Karena kalau katun 3 ini kan katun bisa ketemu saja di Banda ini hari-hari dan apa-apa cepat. Tapi kalau Pak Galvin ini dengan Ibu Mira kan kalau dorang di admin dong lebih cepat lah gitu menurut Beta toh. Oke, siap Ibu Rifda. Jadi boleh. jadi nanti Beta buat grupnya, nanti Ibu Mira dan Pak Galvin nanti digabungkan dengan nomor WA tadi. Oke? Ya. Terus untuk materi tadi saran dari Pak Galvin, kita mengirimkan jangan diskusi di luar kegiatan ruang kolaborasi karya ini, Bapak Ibu ya, memang sudah harus dipatenkan produk yang Bapak Ibu sudah dibuatkan hari ini. Entah nanti kalau misalkan waktunya tidak cukup, silakan Bapak Ibu membentuk meet selanjutnya di luar kegiatan kita hari ini. Jadi tidak bisa Bapak Ibu nantinya menjadwalkan kegiatan Bapak Ibu tanpa ada diskusi berkaitan dengan yang tugas pada hari ini Bapak Ibu. Ya. Seperti itu. Ya. Jadi tetap harus ada produk yang Bapak Ibu buat dalam ruang diskusi pada kelompok 3 ini, walaupun waktunya tidak cukup, nanti baru Bapak Ibu finalkan di ruang kolaborasi yang lain, seperti di pertemuan dengan teman-teman, ataukah tujuan tersendiri kah, itu adalah terserah dari Bapak Ibu. Namun yang saya harapkan tetap harus berjalan diskusi berkaitan dengan tugas yang tadi kita ini. Itu. Ya? Baik. Oke, baik Bapak Ibu. Baik Bu, dipahami. Bapak Ibu, Beta mohon waktu sebentar. Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bu Fasil, mungkin Beta mendahulunya kita akan menyampaikan kita punya program kegiatan yang bisa rancang. Kemudian setelah Beta mungkin ada yang lainnya juga, kita akan sesuaikan dengan waktu. Baik Bapak Ibu, Beta mohon izin bisa untuk Beta sampaikan Bapak Ibu. Ya, silakan Pak Fadil. Silakan Bapak. Ya, bagaimana Bapak Ibu dengan Pak Galvin? Maaf Pak Fadil. Pak Galvin bagaimana? Ya Ibu, mungkin Pak Fadil terakhir juga ada untuk program. Artinya gini Ibu, potong 4 kasih masuk nilai yang berbeda. Misalnya Beta kasih kolaborasi tentang fotonya, nanti Pak Fadil rancang dia punya kalimatnya tentang apa, kemudian Ibu Familia ambil inovasi kah atau mandiri, Ibu Mira bisa ambil mandiri atau yang lain, atau Ibu Rifda bisa pakai pendekatan dengan siswa. Lalu terakhir Pak Fadil punya program. Bisa gue? Ya, supaya ketua amplopnya jelas, sehingga saat kasih masuk itu, kasih masuk di Pak Fadil, pas Pak Fadil itu tugasnya, itu berarti dia lengkap semua nilai sebagai guru penggerak, semua ada untuk ketua 5 punya. Iya. Ya, setuju Bu. Ya. Oke Pak. Ya, jadi Pak Fadil tadi mungkin gambarannya sudah ada ya Pak Fadil ya. Memang materinya sudah dibuat oleh Pak Fadil sebelumnya, sudah dipersiapkan maksudnya. Mungkin nanti tinggal kita yang berempat memasukkan masing-masing seperti tadi yang Pak Galvin sampaikan ya. Jadi bagaimana Pak Fadil? Oke, siap.
mungkin katong bisa langsung bagi saja di sini. Silakan yang mau menyampaikan terlebih dahulu Iya. nilai prioritasnya. Nilai Silakan Pak Galvin mungkin. Dari siapa kita dulu punya yang mau apa yang menyampaikan? Ya, yang tadi kita punya itu Pak, kolaborasi itu Pak. Oh iya. Pengunjungan ke daerah Pura, itu ya Pak ya. Mungkin ada Pak yang lain. Galvin. Ya, Pak Galvin Ya. lebih ke kolaboratif Kolaborasi. ya, berarti ya. Ya. Nilainya kolaboratif, mengunjungi salah satu tempat ibadah. Betul, Pak? Iya. Iya. Siap ya Ibu ya. Oke. Mungkin Ibu Mira atau Ibu Rifda dulu? Kalau saya nanti saya pada konsep mandiri, Ibu. Artinya di sini memunculkan motivasi untuk membuat perubahan baik bagi diri sendiri maupun orang lain atau lingkungan sekitar. Saya pada konsep mandiri. Motivasi, oke. Mandiri. Kemudian Ibu Mira? Kalau Ibu Beta mungkin berpihak kepada murid juga Pak Ibu. Berpihak kepada murid. Baik. Iya. Berpihak kepada murid. Siap. Pak Fadil? Inovatif tadi ya? Iya. Oke, Iya, berarti kalau saya Beta inovatif, Bu. ya. Oke. Berarti yang terakhir reflektif berarti saya. Iya. Ya? Ya. Begitu ya Bapak Ibu ya? Boleh. Oke, siap. Berpihak. Baik Bapak Ibu, sesuai dengan nilai yang sudah disampaikan tadi, Bapak Ibu silakan nantinya bisa menyampaikan yang tadi Ibu Rifda sampaikan. Misalnya contoh Ibu Rifda tadi bilang, Ibu Rifda ada pada mandiri. Mandiri ya, mandiri. Nilai mandiri yang Ibu Rifda tampilkan yaitu bagi Ibu Rifda memunculkan motivasi dalam diri untuk membuat perubahan, baik bagi diri, bagi orang lain maupun bagi lingkungan begitu. Lingkungan sekitar. Nah, kira-kira kalau Pak Gelvin tadi itu sempat kita tangkap nilainya kolaboratif, bagaimana Bapak Gelvin berkolaborasi dalam dengan peserta didik mengunjungi salah satu tempat ibadah, salah satu tempat kepercayaan ya. Agama apa itu? Hindu ya? Agama Buddha. Oh, Buddha, Pura ya? Pura. Baik, Gelvin mungkin akan beta ya. Pura. Ya. Kemudian Ibu female tadi ada pada reflektif ya. Ibu female ada pada reflektif, mengidentifikasi strategi atau metode yang dapat diterapkan sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan zaman. Female seperti itu. Kemudian Ibu Mira tadi ada pada berpihak pada murid ya Ibu Mira ya. Berpihak pada murid. Iya. Berpihak pada murid, mungkin penyelenggaraan pembelajarannya menuntun murid sesuai kodratnya begitu ya Ibu Mira mungkin. Iya. Siap, ya. Baik. Saya masukkan saja tambahan sedikit Bapak Fadil. Nanti kan pada saat kita tampilkan kita punya tugas video ini untuk presentasi, saya usulkan jangan kita mengirimkan kita punya foto diri saja. Artinya kalau bisa foto itu kita kirimkan ada berhubungan dengan kita punya tugas. Artinya misalnya saya fotonya berhubungan dengan yang berkaitan dengan nilai mandiri seperti apa yang saya kerjakan dengan siswa. Kalau bisa implementasinya foto bersamaan siswa itu kita lampirkan, atau Bapak Galvin mungkin foto dengan siswa di Pura atau apa, karena menggambarkan Bapak Galvin punya tugas yang tadi. Menurut saya foto seperti itu lebih bagus ketimbang kita menampilkan kita punya foto diri sendiri. Ya, itu usul saya saja, karena kita berbicara tentang judul yang kita akan angkat adalah nilai daripada guru penggerak. Artinya nilai itu menunjukkan potensi dari guru penggerak yang ada di antara kita berlima ini, entah pada potensi mandiri atau inovatif atau reflektif. Nah, nilai itu tergambar dari foto yang kita sampaikan ke Pak Fadil. Nanti Pak Fadil akan munculkan pada slide yang akan kita presentasi. Jadi dia sangat tergambar ya. Itu menurut saya, usul saya saja seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Bagaimana Pak Fadil? Maaf, mungkin kalau kita pun foto ini, karena kita kan wakasek kesiswaan,
Jadi mungkin beta yang pengen bilang gambar. Jadi kebanyakan tuh siswa. Nah, kalau beta tuh kebanyakan ada di gambar-gambarnya kejuaraan. Ekstrakurikuler di kejuaraan itu banyak, tapi yang beta inginkan tampilkan adalah kegiatan siswa yang memang murni-murni, betul-betul murni ada di tempat itu. Jadi tidak persoalan bagi teman-teman yang ada kegiatan yang mempunyai gambar, saya persoalan, bagi beta saya persoalan jelasnya, prosesnya ada yang telah ketua laksanakan. Iya. Ya mungkin ketua saya menghemat waktu, mungkin Pak Fadil langsung kasih Pak Fadil program, mungkin ketua bisa tambahkan apa yang masih kurang. Ya, terima kasih. Ya. Baik, Sekali Pak silakan Pak Kelvin. Fadil. Baik, apa yang disampaikan oleh Ibu Rita terkait dengan bagaimana peran masing-masing dari masing-masing kita yang ada pada kelompok ini. Kemudian saya meminta kesediaan Bapak Ibu bisa mengirimkan foto-foto dokumentasi yang seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Rita untuk mendukung nilai-nilai yang sudah Bapak Ibu, penguatan yang sudah Bapak Ibu sampaikan. Misalnya Pak Kelvin tadi kolaboratif, nilai kolaboratif bersama-sama siswa untuk mendatangi salah satu rumah ibadah tadi. Pak Kelvin, nanti saya akan masukkan foto profilnya Pak Kelvin, namun dokumentasi siswa yang ada pada kegiatan itu Bapak Kelvin bisa berbagi dengan saya. Walaupun di situ tidak nampak Bapak Kelvin, tetap Bapak Kelvin foto akan saya masukkan sebagai profil salah satu nilai yang tadi Bapak Kelvin sampaikan. Nah, untuk penguatan kegiatan itu Bapak Kelvin buat, itu dalam bentuk dokumentasinya akan saya sertakan pada slide-nya Bapak Kelvin. Nah, kemudian berikutnya Bapak Ibu, saya sudah mendengarkan dan saya sudah mencatat beberapa nilai-nilai yang tadi Bapak Ibu sampaikan. Kemudian saya dapat menyampaikan kepada Bapak Ibu tentang bagaimana kegiatan yang akan kita laksanakan terkait dengan usulan saya tentang Festival Kolaborasi Pendidikan. Nah, jadi saya jelaskan singkat tentang bagaimana festival kolaborasi pendidikan yang akan saya paparkan nantinya, yaitu dia memiliki dua tujuan Bapak Ibu. Yang pertama meningkatkan kolaborasi antara guru, murid, dan komunitas sekolah. Kemudian tujuan yang kedua adalah mengintegrasikan kekuatan nilai-nilai yang dimiliki oleh setiap anggota kelompok. Jadi terkait dengan kegiatan kita yang memiliki dua tujuan, jelaskan sedikit deskripsi singkatnya. Festival Kolaborasi Pendidikan itu adalah acara tahunan yang bisa kita laksanakan atau kita gelar pada akhir-akhir semester genap Bapak Ibu, atau nanti kita bicarakan lagi. Ini adalah salah satu kegiatan tahunan. Kemudian secara yang akan melibatkan seluruh warga sekolah dalam berbagai kegiatan kolaboratif. Setiap anggota kelompok memiliki peran penting berdasarkan kekuatan nilai mereka masing-masing. Jadi Bapak Ibu, di situ kita akan kegiatan ini kita akan membentuk kepanitiaan. Jadi saya akan jelaskan secara singkat saja. Pembentukan panitia itu ada beberapa unsur di dalamnya, yaitu pemimpin pembelajaran. Pemimpin pembelajaran tugasnya akan merancang sesi, misalnya lokakarya. Kita membuat kegiatan lokakarya yang melibatkan metode pembelajaran inovatif. Kemudian menyusun materi dan agenda yang berfokus pada pengembangan keterampilan belajar murid. Nah, kemudian pada panitia seksi pendorong kolaborasi, dia akan mengatur kegiatan kolaboratif antara kelas seperti proyek sains atau semacamnya. Kemudian menjembatani komunikasi antara murid, guru, dan orang tua untuk kegiatan tersebut. Ada juga di bagian penggerak komunitas praktisi. Itu tugasnya adalah mengundang praktisi pendidikan dari luar sekolah untuk berbagi pengalaman dan praktik baik di sekolah, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, membangun jaring komunikasi pendidikan setempat untuk dukungan dan partisipasi. Kemudian mewujudkan kepemimpinan murid, mengadakan kompetisi
kepemimpinan murid yang melibatkan perencanaan dan pelaksanaan proyek. Nah, ini akan kita lakukan dalam tahap persiapannya seperti apa Bapak Ibu? Persiapannya itu adalah mengidentifikasi kekuatan nilai-nilai. Jadi setiap anggota kelompok dalam kepanitiaan yang sudah kita bentuk itu, kita pilih-pilih dia berdasarkan nilai yang ditunjukkan oleh masing-masing peserta didik gitu. Jadi nilai-nilai apa saja? Jadi kita akan lihat anggota kelompok yang mengidentifikasi kekuatan nilai mereka dan bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam kegiatan. Kemudian Bapak Ibu, kegiatan pelaksanaan kegiatannya seperti apa? Jadi saya bagi kegiatan pelaksanaan ini itu dalam 3 hari, Bapak Ibu. Di hari pertama itu saya susun untuk jenis kegiatannya adalah lokakarya dan seni pembelajaran berbudaya interaktif. Di hari kedua itu saya bagi kegiatannya proyek kolaboratif dan kompetisi pelaksanaan proyek kolaboratif. Dan di hari ketiga itu saya bagi menjadi sesi coaching dan refleksi. Nah, kemudian kegiatan ini dia akan mengundang, kita akan meminta masukan dalam bentuk umpan balik siswa Bapak Ibu, kemudian evaluasi terhadap kegiatan. Nah, ini program yang bisa saya sampaikan untuk gambaran singkat saja apa yang nantinya bisa kita laksanakan dalam kegiatan ini. Semua itu akan didukung oleh apa yang tadi saya sampaikan di awal bahwa Bapak Ibu tolong masukan-masukannya, nilai-nilai yang tadi Bapak Ibu sampaikan didukung oleh dokumentasi-dokumentasi juga sehingga saya bisa menyusun, karena keterbatasan kita adalah kita di sini tidak satu wilayah gitu ya. Jadi saya lebih memohon supaya kiranya kerjasama itu bisa kita aktifkan supaya tidak terjadi diskomunikasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Ibu Moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Fadil atas pemaparannya. Bagaimana Bapak Ibu tadi sudah disampaikan bahwa Pak Fadil punya programnya adalah Festival Kolaborasi Pendidikan. Nah, di situ di dalam festival itu ada mengandung 5 nilai tadi yang kita sudah bagi berdasarkan masing-masing ya. Nah, di dalam situ ada 5 nilai dan juga peran dari guru penggerak itu sendiri. Jadi Bapak Ibu bagaimana? Ada yang mau kasih tanggapan? Silakan Pak Galvin. Silakan. Dibuka dulu mic-nya Pak. Ya, maaf Ibu, berulang lagi. Ya, kita pikir proses yang dilakukan oleh Pak Fadil untuk Festival Kolaborasi Pendidikan cukup luar biasa Pak. Mungkin di sini kita hanya memberikan tahapan-tahapan kegiatan yang nanti akan masuk dalam program sampai pelaksanaan program ya Pak ya. Ya, mungkin tahapan-tahapan kegiatan itu yang pertama, kita mempersiapkan rancangan. Mempersiapkan rancangan yang Pak punya. Kemudian, langkah kedua, kita melakukan konsultasi dengan kepala sekolah untuk proses kegiatan Festival Kolaborasi. Lalu langkah ketiga, melaksanakan kolaborasi rekan guru dan pengurus OSIS, karena di dalamnya tetap terlibat pengurus OSIS. Lalu langkah berikut, menentukan jadwal kegiatan Festival Kolaborasi. Jika memang tiga hari, ya kita bikin rencananya 3 hari. Tapi sebelum sampai situ, kita hanya menentukan jadwal sesuai tahapan kegiatan. Lalu yang kelima, mengumumkan rencana kegiatan kepada siswa dan stakeholder sekolah tersebut. Lalu yang keenam, pelaksanaan kegiatan. Sedangkan yang terakhir, refleksi akhir kegiatan yang kita buat Festival Kolaborasi Pendidikan. Mungkin itu kita masukkan dia punya langkah-langkah atau tahapan-tahapan kegiatan. Nanti Pak Fadil setelah itu Pak Fadil bisa menjelaskannya lebih rinci setelah kita bikin tahapan kegiatan itu. Tentang hari pertama bikin apa, hari kedua bikin apa, hari ketiga bikin apa. Akan ada pada
pelaksanaan kegiatan yang ada di Pak Fadil punya pemikiran seperti apa, yang penting dia pun tahapan kegiatannya kita mau ambil kesimpulan sehingga dia terperinci. Ya, terima kasih sementara itu loh Pak. Ya. Ya, baik, terima kasih Pak Galvin atas tanggapannya. Silakan mungkin Ibu Rifda atau Ibu Mira ada yang ingin disampaikan? Ibu Rifda silakan unmute dulu. Ya, kalau saya sepakat dengan Pak Galvin, mungkin sebelum Pak Fadil itu untuk menjelaskan tadi panjang lebar pada sesi pembagian waktu yang tadi dijelaskan pada sesi hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu perlu diperhatikan rancangannya dulu sampai konsultasi, kolaborasi, kemudian menentukan judul kegiatan dan lain supaya dia lebih terperinci ya seperti itu. Itu saja yang perlu saya tambahkan. Mungkin saya setuju masukan dari Pak Galvin. Saya kembalikan untuk Ibu Female. Silakan Ibu. Iya, terima kasih Ibu Rifda untuk tambahannya. Ibu Mira mungkin ada yang mau disampaikan? Terima kasih Ibu, betul juga setuju dengan Pak Galvin. Cuma nanti ketong sesuai dengan dikatakan oleh Pak Fadil tadi, secepatnya dikatakan akan kirimkan foto-foto yang sesuai dengan itu biar di rancangannya nanti sudah terserah dengan foto-foto sesuai dengan nilai-nilai yang ketong pilih tadi Ibu. Mungkin itu Ibu. Iya. Ya, baik Ibu, terima kasih Ibu Mira. Jadi Pak Fadil, tadi dari rekan-rekan kita ini sudah memberikan tanggapannya. Terima kasih Pak Fadil untuk penyampaian materi yang sangat luar biasa. Pak Fadil sudah merancang program seperti itu. Tambahan dari Pak Galvin tadi, tahapannya itu sebelum kita masuk ke pelaksanaan 3 hari tadi itu ada rancangan dulu Bapak Ibu ya, rancangan dulu. Kemudian setelah rancangan kita kan rencana dulu nih, dibuat rancangannya, rencana, kemudian konsultasi. Jadi kita konsultasi dulu dengan pimpinan kita. Program ini mau dibawa kemana ini? Kalau pimpinan tidak tahu kita melaksanakan program tanpa sepengetahuan pimpinan kan tidak enak ya. Jadi harus ada konsultasi dengan pimpinan dulu. Kemudian kolaborasi rekan guru dan OSIS karena tadi Pak Fadil bilang ada siswa, jadi saya juga mengusulkan untuk melibatkan OSIS karena di setiap sekolah itu kan ada organisasinya ya untuk siswa. Iya, betul sekali Ibu. Nah, kemudian setelah itu baru kita menentukan jadwal yang 3 hari tadi, mau 3 hari, mau 2 hari, atau mau 1 minggu itu kan nanti dibicarakan bersama. Kemudian mengumumkan rencana kegiatan kepada siswa dan juga seluruh warga sekolah. Jadi bukan hanya guru saja tetapi siswa dan tadi ada pelibatan orang tua ya Pak Fadil ya? Iya, jadi kemungkinan nanti kita juga akan sedikitnya menginformasikan kepada orang tua bahwa mau dilakukan program seperti ini, tujuannya bagaimana, itu orang tua juga harus mengetahui, seperti itu. Kemudian baru ke pelaksanaannya tadi, dan terakhir ada yang namanya refleksi. Ya, Pak Galvin seperti itu ya Pak? Iya, oke. Baik Bapak Ibu bagaimana? Pak Fadil, bagaimana Pak Fadil? Maaf Pak Galvin, saya ke Pak Fadil dulu ya, sebagai baik Bu, saya terima semua masukannya. Jadi memang karena memang ini untuk kebaikan kita semuanya, melengkapi apa yang sudah saya programkan. Jadi terima kasih atas semua masukannya. Nantinya kita akan saya akan minta data-datanya untuk secepatnya supaya karena memang kita punya keterbatasan waktu sehingga mudah-mudahan kita tidak terkendala untuk membuat kegiatannya. Makasih Bu. Ya, terima kasih Pak Fadil. Ya, tadi Pak Galvin ada yang mau disampaikan dulu? Ya, siap Ibu. Jangan sampai Pak Fadil bingung. Mungkin Pak Fadil, mungkin kita kasih gambaran saja, pada slide video pertama. Slide video pertama itu Pak Atur, slide video kedua Pak Atur, slide video ketiga kita berempat punya nilai-nilai guru penggerak dengan gambarnya. Slide berikutnya lagi
tahapan kegiatan yang kami telah sampaikan. Saya perlu panjang lebar Pak, hanya tahapan kegiatan yang 1 persiapkan rancangan, 2 konsultasi, 3 kolaborasi, 4 menentukan jadwal, 5 mengumumkan rencana, 6 pelaksanaan kegiatan, 7 refleksi. Lalu intinya di slide berikut itu inti kegiatan yang Pak sampaikan, sehingga inti kegiatan tersebut dia menjawab tahapan kegiatan yang berada slide sebelumnya. Itu ya Pak, mungkin dia penggambaran. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Galvin. Begitu ya Pak Fadil ya, ada tambahan juga, sudah dikasih gambarannya juga untuk slide-slide-nya. Jadi mungkin itu Pak Fadil. Pak Fadil, bagaimana Pak Fadil? Pak Fadil mungkin gangguan jaringan kali ya. Pak Fadil, Iya kayaknya Ibu ya. oh iya. Pak Fadil, bisa dengar suara saya Pak? Ya, tadi sudah disampaikan ya Pak, dengar penjelasan saya sebelumnya atau bagaimana Pak? Dengar atau tidak Pak? Tadi penjelasan saya, Pak Galvin tadi menambahkan untuk slide-nya, slide pertama, kedua, ketiga itu, jadi untuk materinya tidak perlu panjang Pak, disampaikan poin-poin utamanya saja. Nanti, Bisa dengar suara saya Bu? Oh iya iya, Pak, sudah. bagaimana? Bisa. Bisa dengar? Terdengar Pak Fadil? Dengar suara saya? Iya, Terdengar. bisa dengar Pak, alhamdulillah. Oke. Bagaimana Pak, bisa dengar tadi penjelasan saya Pak atau mungkin ketinggalan? Iya Bu. Ya. Mohon maaf tadi saya sedikit mengalami gangguan jaringan. Jadi, tapi saya menyimak Bu, karena mohon maaf tadi saya menggunakan 2 perangkat. Oh iya. Salah satunya saya menggunakan data dan WiFi karena yang satunya kurang bagus, jadi saya coba mengalihkan ke perangkat saya yang lain Bu. Mohon maaf. Iya. Iya. Saya akan coba berbagi ya, men-share kegiatannya. Mungkin supaya Bapak Ibu bisa melihat. Sudah bisa lihat tampilannya Bu? Sementara belum Pak? Belum ya? Oh, mohon Iya, maaf. belum. Saya coba. Saya coba lagi Bu. Kelihatan Bu? Iya, Ya, sudah oke, Pak. terlihat. Siap. Terlihat Bu ya? Iya, sudah terlihat Pak, silakan. Sudah Pak, sudah terlihat Pak. Baik. Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan mungkin ini Bapak Ibu programnya bisa saya jelaskan sedikit. Nah, ini jadi kita mulai dari sini Bapak Ibu, saya akan tampilkan di situ kelihatan nilai guru penggeraknya Bapak Ibu ya. Iya. Ya. Nah, nilai guru penggerak ini kemudian di sini saya mulainya jadi pembukaan dulu. Kemudian nanti nah ini nilai calon kita masing-masing ya. Salah satu nilai penguatan kita yang muncul seperti yang di sini saya tampilkan. Saya punya tadi yang saya sudah sampaikan, kemudian Ibu Rifda, ini sudah saya buat fotonya, Ibu Rifda yang tadi disampaikan untuk nilai mandiri, kemudian Ibu Female, nah kemudian di sini, nah ini foto ini belum, nanti di sini Ibu Mira ya, Ibu Mira saya mohon nanti dikirim foto untuk saya pasang di sini. Siapa? Kemudian ya, baik Bu. Kemudian di sini nanti Pak Gelvin ya. Pak Gelvin tolong
kirim fotonya. Nah, ini nanti saya Ya, Pak, ya. masukkan buat Pak Galvin. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah bentuk kegiatan festival kolaborasi yang tadi saya sampaikan dengan tujuannya, tujuan, kemudian deskripsi. Jadi saya izin perbesar dulu. Nah, tujuannya sudah diperbesar di layar ya, Bapak Ibu? Siap, Sudah Pak, Pak, sudah jelas Pak. Nah, ini Oke, tujuannya. sebentar Pak Fadil. Pak Fadil sebentar. Ya. Baik. Kita buat yang lebih bagus Pak Fadil ya, kita buat bagus. Jadi sebelum sampai di bentuk kegiatan, kita buat dulu tahapan kegiatan. Biarkan ini bentuk kegiatan festival ini akan ada pada program inti. Jadi tahapan yang kita sudah sepakat tadi itu dia masuk dulu sehingga teman-teman lihat, oh iya, program Pak Fadil ini rancangannya apa tahapan-tahapannya apa dulu, baru kita masuk di sini inti. Jadi slide berikut, ya slide pertamanya sebelum ini tahapan. Ya tahapannya dia bilang tadi itu persiapan rancangan, konsultasi, kolaborasi dengan guru, menentukan jadwal kegiatan, 5 pengumuman rencana, 6 pelaksanaan kegiatan, 7 refleksi. Baru kita masuk di slide kedua ini, Pak. Mantap. Baik, Pak. Ini saya hanya saya baru menggambarkan saja. Nanti perbaikannya akan saya buat karena saya tidak bisa buat. Jadi yang tadi Bapak Galvin sampaikan itu ada di sini, Pak. Langkah-langkah rancangan ini, Pak. Nah, bisa dilihat ini. Ini langkah-langkah rancangan. Yang pertama, pembentukan panitia dan pembagian tugas berdasarkan nilai. Nah, nilai-nilai yang mana? Nah, nilai-nilai ini, Pak. Pemimpin pembelajaran, pendorong kolaborasi. Ini saya baru menyampaikan pembentukan panitia berdasarkan nilai-nilai penguatan. Penggerak komunitas, kemudian mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, kemudian tahap keduanya ada pada tahap persiapan ini, Pak. Ini, Pak. Tahap kedua, tahap persiapan yang tadi Bapak Galvin sampaikan kan. Kalau saya sama pembentukan panitia, kemudian tahap persiapan. Tahap persiapan itu apa saja? Identifikasi kekuatan nilai. Kemudian perencanaan bersama, koordinasi logistik. Nah, koordinasi logistik itu yang tadi sudah masuk pada Bapak Galvin sampaikan tadi bahwa menyampaikan ke kepala sekolah, berkoordinasi dengan kepala sekolah. Nah, itu ada pada tahapan koordinasi logistik. Nah, saya lanjut di tahapan rancangan yang ketiga adalah tahapan pelaksanaan. Nah, ini akan ditambahkan sesuai dengan apa yang tadi Pak Galvin sampaikan. Jadi itu akan saya masukkan sebagai tambahan. Kira-kira apa-apa lagi yang sudah dicatat oleh Bu Female tadi, kemudian nanti saya akan buat perbaikan pada program. Jadi kita punya waktu sebelum presentasi tanggal 8 ya Bapak Ibu ya. Nah, sehingga mungkin mulai dari malam ini saya akan bekerja sesuai apa yang menjadi masukan-masukan dari Bapak Ibu. Nah, kemudian selanjutnya evaluasi tindak lanjut pelaksanaan kegiatan Bapak Ibu. Seperti yang tadi saya sudah gambarkan pelaksanaan kegiatan itu, saya gambarkan untuk kegiatan 3 hari untuk beberapa jenis kegiatan yang sudah saya sampaikan di awal tadi Bapak Ibu. Hari pertama lokakarya dan sesi pembelajaran lokakarya, kemudian hari kedua proyek kolaboratif dan kompetisi, kemudian hari ketiganya adalah sesi coaching dan refleksi. Nah, kemudian tahap keempat adalah evaluasi tindak lanjut. Evaluasi di sini kita meminta umpan balik, mengumpulkan umpan balik dari peserta didik berupa peserta didik, murid, guru, dan orang tua. Kemudian dokumentasi tindak lanjut dan tindak lanjut. Nah, itu yang saya rancangkan. Ini saya berbagi. Nanti bagaimana selanjutnya, apa yang menjadi bahan masukan-masukan atau pertimbangan dari Bapak Ibu, itu saya akan rampung dan kemudian saya akan perbaiki rancangan saya. Mungkin itu, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Fadil. Silakan untuk Pak Galvin dulu ya, Ibu Rifda. Pak Galvin bagaimana? Ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Fadil. Bagaimana dengan rancangan beliau yang tadi? Ibu kita pikir kayaknya sudah lengkap. Yang Pak Fadil itu sudah lengkap sekali. Aman itu. Yang paling bagus mungkin masukkan saja Pak Fadil. Kalau memang ada foto
kegiatan, bisa kasih masuk supaya jadi penguatan sesi hari pertama, sesi kedua, hari ketiga. Ya, Iya. itu yang Maksudnya saya Pak ya? minta foto-fotonya dari Bapak Ibu. Maksudnya untuk saya masukkan sebagai dokumentasi. Oke, siap Pak ya. Oke. Oke. Ya, berarti mantap ya Pak Galvin ya? Sudah. Iya, siap Ibu, Ya. mantap ya. Oke, terima kasih Pak Galvin, terima kasih Pak Fadil. Ibu Rifda silakan, ada yang mau disampaikan? Unmute dulu Ibu mic-nya. Ya, terima kasih Bu. Sedikit saja saya sampaikan di sini. Mungkin tadi sudah banyak yang telah disampaikan oleh Pak Fadil. Kalau kita berbicara tentang festival pendidikan yang telah dijelaskan dari tahapan demi tahapan yang tadi telah disampaikan oleh Pak Fadil, artinya kita melaksanakan suatu festival pendidikan ini ada sasaran dan tujuan. Artinya tadi ada sempat digambarkan oleh Bapak Ibu yang ada pada malam ini, itu ada menyangkut dengan stakeholder. Jadi menurut saya, ini hanya saran saja yang perlu dipertimbangkan. Tolong Pak Fadil lampirkan di situ manfaat daripada festival pendidikan ini. Artinya kalau kita berbicara stakeholder ini kan sebelum penanya nanti dong bertanya, maksudnya manfaat festival pendidikan itu bagi masyarakatnya seperti apa, bagi peserta didiknya seperti apa, bagi pendidiknya seperti apa, dan bagi pemangku kepentingan itu manfaatnya untuk apa. Jadi kita melaksanakan suatu kegiatan ada punya manfaat yang kita ingin tercapainya seperti apa. Seperti kita melaksanakan suatu proses pembelajaran, yang ingin kita capai apa. Jadi kita lampirkan pada tugas yang ada. Hanya saya menambahkan itu saja, lampirkan manfaat yang disebut tadi stakeholder itu dijabarkan, artinya bagi masyarakat, peserta didik, pendidik, dan pemangku kepentingan. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Female. Ya, terima kasih Bu Rifda atas tanggapannya. Silakan Pak Fadil, ada yang mau disampaikan dulu? Baik, terima kasih Ibu Female. Terima kasih Ibu Rifda atas masukannya. Memang ya, saya belum taruh manfaatnya. Baik Bapak Ibu, saya izin nantinya saya akan men-share atau saya akan membagikan file rancangan saya yang sudah kita sepakati sebagai kegiatan yang akan kita paparkan nantinya. Saya akan share dalam bentuk presentasinya kepada Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu menambahkan apa yang perlu ditambahkan, Bapak Ibu. Jadi masing-masing kita menambahkan apa yang perlu kita tambahkan, kemudian nanti saya akan rangkum jadi satu. Kita akan sepakati semuanya. Jadi masukan dari semuanya itu silakan Bapak Ibu tuangkan dalam program yang sudah saya buat, yang sudah kita sepakati secara bersama-sama ini. Kemudian baru kita akan finish salah satunya, maksudnya kita finish yang mana yang kita tampung semuanya, kita jadikan satu presentasi yang akan kita paparkan nantinya di dalam ruang diskusi Bapak Ibu. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik Bapak Ibu. Terima kasih Pak Fadil sebelumnya. Baik Bapak Ibu, tadi ya dari penjabaran atau penjelasannya Pak Fadil tentang Festival Kolaborasi Pendidikan, kemudian Bapak Ibu juga sudah menanggapi. Tadi ditambahkan lagi oleh Ibu Rifda, dimasukkan manfaat dari festival. Jadi Pak Fadil nanti kita bisa menambahkan ya. Dan juga tadi Pak Fadil menyampaikan Bapak Ibu nanti di-share, Pak Fadil akan membagi apa yang sudah dibuat oleh Pak Fadil. Kemudian nanti kita akan menambahkan apa yang perlu kita tambahkan, seperti tadi Ibu Rifda menyarankan untuk menambahkan manfaat. Ya, jadi begitu Bapak Ibu ya, agar apa yang nanti materi yang nanti disampaikan pada saat kita presentasi itu semua kita berlima ini punya andil di situ, Bapak Ibu ya. Begitu Bapak Ibu, ada yang mau disampaikan? Ada sanggahan lagi Bapak Ibu atau tanggapan? Pas ya? Pas atau bagaimana Bapak Ibu? Kasih Bu. Kasih Bu ya. Oh, sudah pas ya.
Ya, Ibu. Bungkus ya Bapak Ibu ya. Kita bungkus ya. bungkus, Ibu. Bungkus Ibu. Oke, kita bungkus. Tadi mungkin beta jabarkan lagi biar lebih pas. Tadi kita sudah memilih ya Bapak Ibu dari awal, kita memilih untuk strukturnya. Bapak Ibu, tanggung jawab yang sudah diberikan mohon dilaksanakan dengan baik pada saat nanti kita presentasi. Kemudian untuk materinya yang akan kita presentasikan itu ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, direvisi. Pak Fadil mungkin nanti siap menerima apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu tadi, tanggapan, kemudian saran, pendapat. Nanti kita gabung jadi satu, disampaikan ke Pak Fadil, dan tadi juga ada yang menambahkan. Jadi Bapak Ibu kita buat dengan baik, dengan ya namanya juga kan sesuatu yang kita buat bersama Bapak Ibu. Untuk lebih dan kurangnya itu nanti kita bisa lihat ke depannya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin itu Bapak Ibu ya, kita buatnya nanti adalah festival kolaborasi pendidikan materinya. Oke. Jadi kita setuju Bapak Ibu ya, festival kolaborasi pendidikan. Siap? Setuju Ibu. Oke, siap. Setuju ya Bapak Ibu ya. Nanti untuk perubahan-perubahannya kita bisa perbaiki ke depannya setelah sesi ini. Mungkin begitu Bapak Ibu. Ada yang mau tanggapan lagi atau mau memberikan pendapat? Ibu saran saja. Oh iya, silakan Pak Galvin. Saran saja mungkin setelah ini Pak Fadil bisa melaksanakan itu di sekolah Banda kebanggaan, karena ini luar biasa Pak. Kalau misalnya festival ini dia kolaborasi ini jalan sungguh luar biasa Pak. Itu saran saya. Kalau bisa dalam tahun ini mungkin Pak Fadil bisa menjalankan di sekolah. Terima kasih Pak. Iya. Terima kasih Pak Galvin. Begitu ya Pak Fadil, mungkin apa yang disampaikan. Pertama kali saya melihat apa yang dibuat oleh Pak Fadil ini benar-benar baru. Bagi saya baru. Jadi benar-benar sesuatu yang baru Pak Fadil. Kalau bisa dibuat di Banda merupakan kebanggaan untuk kita para guru di Banda. Khususnya saya yang mungkin belum banyak punya kegiatan seperti apa yang sudah yang Pak Fadil sampaikan tadi. Terima kasih banyak Pak Fadil atas programnya Pak Fadil. Semoga programnya bisa dilaksanakan, bisa dibuat di Banda dulu di sekolahnya Bapak. Begitu ya. Bapak Ibu, nanti kita bisa mengambil sedikit dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Fadil dan kita bisa buat juga di sekolah kita masing-masing. Oke, Bapak Ibu. Begitu, mungkin ada tanggapan lagi? Tidak ada? Bapak Ibu sudah selesai diskusinya Bapak Ibu? Ya, terima kasih Ibu. Baik. Oke, baik. Ya, Bapak Ibu, saya akan stop record. Jadi sambil menunggu teman-teman yang dari kelompok lain lagi berdiskusi, Bapak Ibu stay saja di sini. Setelah teman-teman yang lain berdiskusi, saya akan arahkan untuk kembali. Ya Ibu. Baik. Baik Ibu, terima kasih. Baik Ibu. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bapak Ibu, semangat selalu. Oke. Iya Ibu.